Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa zidni huda, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Profesor Dr. Haji Ahmad Satori Ismail sebagai anggota Basnas RI dan juga sebagai Ketua IKADI Pusat. Yang sama-sama kita hormati juga Dr. Haji Juraidi Malkan MA sebagai Direktur Penerangan Agama Islam dan juga Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati dan saya cintai Al-Ustadz Salahuddin Al-Ayyubi LCMA, Kepala Lembaga NCBRI. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka semua, memanjangkan umurnya, memberikan istiqamah dalam jalan dakwahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha-Nya kepada mereka semua, amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati pula narasumber moderator Al-Ustadz Widianto Yuwono yang seharusnya menjadi narasumber di sini. Saya lihat kapasitas keilmuannya juga Masya Allah. Mudah-mudahan kapan waktu bisa sharing di Himpunan Dai Muda Indonesia. Baik, hadirin yang saya hormati dan yang saya cintai, alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara virtual, yang dimana walaupun secara virtual akan tapi hati kita saling terikat. Karena satu tujuan kita adalah mengemban amanah sebagai khalifatullah fil ard dengan memberikan yang terbaik dengan apa yang kita bisa untuk menjadi amal baik atau amal pemberat kita nanti di yaumil mahsyar nanti, amin ya rabbal alamin. Salawat alaihi wasallam kita bingkiskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Yang karenanya kita menjadi umat terbaik sesuai yang termaktub dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Syarat menjadi umat terbaik yaitu beramal ma'ruf, nahi munkar, dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua bisa kita cakup dalam satu kata, yaitu kata da'i, ya, yang memanggil kepada kebaikan, menyuruh kepada kebaikan, beriman kepada Allah, dan mencegah daripada kemungkaran. Saya selalu ulang-ulang bahwasanya kita semua adalah du'at, nahnu du'atun qabla kulli syai'. Sesungguhnya kata kita semua adalah seorang da'i sebelum kita menjadi apapun itu. Mau profesi kita sebagai pedagang, mau profesi kita sebagai pengajar, mau profesi kita sebagai talabul ilm, ataupun apapun itu profesi kita, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh kepada kebaikan. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya akan sedikit share tentang mohon host bisa di enable saya punya share screen, karena saya nggak bisa share screen sini, mohon maaf. Taib, mungkin sedikit pengenalan tentang program HDMI yang mungkin sama seperti MCB, ya. Kita ada HDMI Learning, ya, sekolah dai, ya, kajian rutin harian. Mungkin di beberapa waktu lain nanti insya Allah mungkin saya dan MCB mungkin bisa bisa kolaborasi, karena apapun yang kita lakukan kita harus kolaborasi dengan pemerintah. Dan saya tesis S2 saya banyak mengambil data dari Basnas, Ustadz Salahuddin. Jadi kebetulan saya membuat perbandingan antara zakat pengendalian zakat atau penyebaran zakat, ya, optimizing zakat di Indonesia dan di Malaysia, ya, perbandingan itu tuh seperti apa, dan itu saya bahas di tesis saya banyak ambil dari Basnas, ya. Kita harus support Basnas, ya, kita harus support MCB, dan saya di sini bukan sebagai kompetitor, akan tapi kita sebagai partner,
Karena kita semua di sini adalah duat, nahnu duatun. Dan kita juga banyak membuat foundation ya, kita memberikan banyak memberikan donasi walaupun sifatnya belum begitu masif. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, saya ingin mengabarkan sedikit tentang apa yang terjadi di dunia saat ini, yang mungkin kita semua sudah tahu. Ya. Semenjak WHO memutuskan tentang pandemi daripada virus yang kita semua tahu, virus corona, awal tahun ini, ya, itu sekitar bulan Januari, sekitar bulan tanggal 11 Maret kalau saya nggak salah ya. Tanggal 11 Maret WHO itu menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Maka dunia berubah, teman-teman sekalian, dunia berubah. Ya, penyebaran itu sangat masif, ya, sampai-sampai membuat banyak negara itu kelimpungan menghadapi masalah ini gitu. Akan tapi dengan seiring berjalan waktu, kita semua sudah mulai merasakan yang namanya hal yang biasa adanya virus di samping kita gitu. Oleh karena itu dakwah pun harus sedemikian rupa. Kita sekarang ya biasanya dakwah tabligh, biasa kita ketemu orang, simposium, seminar dan lain sebagainya kan. Tapi sekarang kita ada di depan laptop ngomong sama laptop ya. Dan ini sudah menjadi hal yang biasa, kita pakai pakaian yang bagus ya, kemudian kita pakai wangi-wangian, kita pakai apa yang harus kita pakai. Kemudian kita masuk dalam satu tempat, kamar ataupun ruang tamu, kemudian kita biasanya bicara atau bertemu di situ. Ini sudah menjadi kenormalan baru ya, atau new normal. Dan ini mempunyai proses yang panjang, bukan cuman serta-merta saat ada COVID terus kemudian besoknya langsung kita berubah cara bertemu kita. Nah, ini ada prosesnya sendiri, makanya ada yang namanya lockdown ya, ada namanya PSBB dan lain sebagainya yang dilakukan oleh negara-negara. Dan kita semua tahu COVID-19 itu ya sebagai sebuah pandemi global dan memiliki dampak multidimensi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Ya, bahkan pandemi ini menyebabkan seluruh aktivitas sosial ya termasuk dalamnya dakwah yang dilakukan secara tabligh pun terpengaruh. Ya, karena biasanya kalau dakwah itu sifatnya tabligh, padahal Rasulullah SAW itu mengajarkan dakwah itu bukan hanya dengan tabligh saja. Kalau saya boleh sedikit share tentang metode dakwah, ya, dakwah itu ada sekitar 6 metode dakwah. Ya. Kalau tadi Ustadz Ahmad Satwadi menjelaskan tentang dakwah harus punya metode, maka saya jelaskan metode dakwah itu ada 6. Yang pertama adalah dakwah fardiyah, ya. Dakwah yang dilakukan seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas, itu disebut dengan dakwah fardiyah. Kemudian yang kedua dengan dakwah ammah, yang dilakukan oleh seseorang dengan media lisan yang ditujukan kepada orang banyak dengan maksud menanamkan pengaruh kepada mereka. Nah, ini biasanya yang disampaikan itu dalam bentuk khutbah ataupun pidato. Yang ketiga dakwah bil lisan, ya, dengan lisan, ya, yakni penyampaian informasi atau pesan dakwah melalui ceramah, ya, langsung, ya, komunikasi langsung dengan subjek atau objek dakwahnya, ya, ceramah langsung. Kemudian yang keempat dakwah bil hal, yang mengedepankan perbuatan nyata, dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dakwah bil hal dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu alaihim. Bagaimana Mus'ab bin Umair ketika menjadi duta dakwah sebelum Rasulullah SAW memasuki Madinah, beliau masuk duluan, ya. Dan ini terbukti dakwah beliau sangat diminati, ya, karena dakwah dengan gayanya yang millennials kalau zaman sekarang, ya, dengan pakaiannya mungkin gaul, memakai wangi-wangian, ya, mukanya juga yang menarik dan lain sebagainya. Ini membuat orang tertarik dengan apa yang dibawa olehnya. Maka dakwah bil hal juga menjadi bagian daripada metode dakwah. Yang kelima, dakwah bitadwin, ya, atau pola dakwah melalui tulisan, ya, baik dengan menerbitkan kitab-kitab, ya, buku atau tulisan-tulisan di koran, atau tulisan-tulisan lain yang mengandung pesan dakwah. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah dakwah bil hikmah, ya, yang berdakwah dengan cara yang arif dan juga bijaksana, ya, yang semisal melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga
pihak objek dakwah mampu melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri dan tidak merasa ada paksaan atau tekanan maupun konflik. Nah, ini semua bisa dilakukan sekarang dengan era new normal ini. Jadi jangan takut dengan new normal. Justru ini adalah sebuah opportunity. Ya. Dalam ilmu manajemen, ya, kita kadang melihat bahwasannya satu ancaman ketika datang kepada kita atau pada bisnis kita misalnya, itu bisa jadi sebuah opportunity. Ya, tidak serta-merta ancaman itu adalah sebuah ancaman yang nyata seperti sekarang misalnya virus, ya. Ketika mengancam di di dalam kehidupan kita, masjid-masjid ditutup, aktivitas dakwah pun terhenti, itu tidak serta-merta membuat kita menjadi terhenti dalam berdakwah. Ya, jadi justru kemampuan kita dalam berdakwah itu menjadi lebih terasah, ya, ketika datang virus seperti ini, datang keadaan seperti ini. Nah, jadi ketika ada PSBB kemarin, kita HDMI, ya, itu membuat kajian rutin setiap hari, full kajian, karena sehari 2 kali. Dan itu animo masyarakat besar sekali, karena mereka nggak tahu mau kemana, kan. Mereka nggak bisa mengakses masjid, ya. Bahkan dalam satu video ketika masjid dibuka itu mereka bahagia sekali karena nggak pernah merasakan yang namanya kenikmatan masjid itu, walaupun banyak juga yang nyinyir juga, ya, ada atau nggak ada virus corona mereka nggak akan ke masjid gitu, tapi itu bukan bagian dari keinginan kita gitu. Kita pengen, ya, ketika ada virus ya kita menjauh dari virus, ketika tidak ada virus kita melakukan new normal, maka kita kembali lagi kepada masjid dengan cara-cara yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, jadikan new normal ini sebuah opportunity buat kita, ya, untuk para dai, untuk para teman-teman sekalian. Jadikan new normal ini adalah sebuah opportunity dakwah yang lebih kreatif lagi. Ya, makanya nanti saya akan bahas sedikit tentang gimana sih harusnya seorang dai gitu kan, ya. Gimana sih harusnya seorang juru dakwah menangani masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupannya sehingga bisa menjadi sebuah kesempatan. Dan perlu diketahui bahwasannya tidak ada cara cepat dalam menangani virus ini, ya. Jadi virus ini bisa berlangsung lama, teman-teman sekalian. Ya. Setahu saya tuh vaksin itu paling cepat diproduksi itu dalam kurun waktu 18 bulan. Dulu ketika SARS-CoV yang pertama itu tahun 2002, itu vaksinnya setahu saya sampai sekarang belum ditemukan, ya. Kemudian tahun 85, ya, ketika ada virus meningitis yang membuat hampir 10.000 jamaah haji waktu itu meninggal, itu baru ditemukan vaksinnya beberapa tahun kemudian. Yang kalau kita tuh berangkat haji itu suka disuntik meningitis itu karena tahun 85 sempat ada endemik di sana gitu, ya, bukan pandemik. Nah, kemudian virus-virus yang lainnya sampai chickenpox, ya, atau cacar, kemudian DBD, itu belum ada obatnya gitu. Nah, ini akan berlangsung lama, maka kita harus berteman dengan virus ini mau nggak mau gitu loh. Harus berdamai kalau bahasa Pak Jokowi, ya, Pak Presiden kita, harus berdamai dengan virus corona ini mau nggak mau gitu loh. Itu the last option, ya, opsi terakhirnya adalah kita harus berdamai. Artinya antara herd immunity atau banyak yang meninggal gitu intinya. Dan kita memilih untuk herd immunity, ya. Mudah-mudahan itu menjadi dan herd immunity itu akan menjadikan banyak yang akan gugur gitu di sepanjang jalan itu. Dan nggak mungkin, ya, ketika virus tadi itu diprediksi selama 2 tahun baru temukan antivirusnya, kemudian kota-kota di dunia itu di lockdown selama 2 tahun, nggak mungkin. Atau kita PSBB selama 2 tahun, nggak mungkin, ya. Itu PSBB ataupun lockdown itu dalam kurun waktu yang sangat-sangat singkat gitu loh, untuk mengkontain virusnya. Dan banyak negara yang sudah mampu menangani hal itu, seperti Vietnam, seperti New Zealand. New Zealand itu sekolah sudah masuk, Vietnam sekolah sudah masuk, ya. Taiwan sekolah sudah masuk. Taiwan itu the best, dan semuanya itu dipimpin sama pemimpin-pemimpin yang mengerti tentang penanganan ini gitu, ya. Itu dahsyat sekali. Nah, itu impact-nya terhadap masyarakat, karena masyarakat akan kembali hidup normal lagi. Tapi kita lihat sekarang virus makin
melebar gitu ya. Kalau kita lihat di Saudi sendiri pun 3 kali angka di Indonesia, di Saudi sendiri pun. Ya, itu akan sulit kita untuk masuk untuk haji dan lain sebagainya. Untuk umroh itu membutuhkan waktu lama. Kalau saya perkirakan mungkin harus ada sebelum berangkat haji harus ada namanya swab test, dan itu butuh tambahan biaya. Belum lagi kalau ada vaksin nanti harus tunggu vaksin dulu, baru nanti kita divaksin, baru kemudian kita berangkat umroh ataupun haji. Ini membutuhkan waktu, maka tersebutlah yang namanya new normal ya, kenormalan baru. Kesepakatan ini untuk mempercepat penanganan dari sisi kesehatan, dari sisi sosioekonomi dan lain sebagainya, termasuk di Indonesia. Indonesia kalau kita perhatikan, dari saya juga praktisi pengusaha juga, karena Rasulullah SAW juga adalah seorang pengusaha dan juga seorang dai at the same time, di waktu yang bersamaan. Walaupun di sebagian riwayat dari umur Rasulullah SAW 20 sampai dari umur 18 sampai umur 37 disebutkan beliau sebagai pedagang. Dan setelah itu fokus dalam berdakwah sampai umur 63 tahun. Tapi ini adalah sebuah fenomena baru ya. Kita harus menopang dakwah kita dengan apa yang kita bisa gitu. Jangan justru dakwah yang menopang kehidupan kita. Kalau dakwah yang menopang kehidupan kita, maka itu yang terjadi adalah seperti sekarang ini, banyak dai-dai yang kemudian tidak mendapatkan ma'isyah yang kemudian layak ketika dia tidak dapat jadwal offline ya. Jadwal offline seperti khutbah Jumat, mengisi kajian dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika ada usaha yang kemudian dilakukan oleh mereka, bisnis yang kemudian dilakukan oleh mereka, itu akan menjadikan dai tersebut menjadi lebih mandiri. Dan di himpunan dai muda kita akan ajarkan kewirausahaan para dai, sehingga dai itu lebih mandiri dalam menghadapi tantangan globalnya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah bukan hanya dengan tabligh. Ya, banyak sekali contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak sekali mereka-mereka yang masuk Islam karena melihat akhlak yang diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga para sahabat ridwanullah alaihim mengikuti apa yang mengikuti apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Maka di dalam masa pandemi ini, ketika kita berada di rumah, berikan contoh yang baik pada keluarga, pada lingkungan, pada masyarakat, ya, kepada halayak ramai yang kira-kira kalau kita dekat sama mereka tuh mereka ada perubahan gitu. Karena sesungguhnya ketika kita berbuat baik untuk diri kita sendiri, itu nggak menjadi tujuan dakwah. Ya, tujuan dakwah itu memperbaiki orang gitu, mengajak orang kepada kebaikan. Ya, bukan memperbaiki diri sendiri saja. Ya, makanya katanya Allah SWT, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Memberikan hikmah ya. Suruhlah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Pelajaran yang baik itu bentuknya bukan hanya dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita saja, walaupun itu adalah sebagian besar yang kita lakukan gitu ya. Sebagian besar yang para dai kita lakukan, tapi juga perbuatan yang baik yang kemudian bisa menjadi contoh sehingga orang tuh tahu bahwasanya itu tuh baik, itu tuh buruk. Banyak sekali kisah ya, tapi saya nggak akan berpanjang lebar. Kita pengen mendengar daripada Ustadz Salahuddin Al-Ayyubi. Banyak sekali kisah yang ditekankan oleh tabi'in, terutama Imam Hasan al-Basri ketika beliau berbuat suatu hal ya, sampai-sampai disebutkan dalam satu kisah, beliau nggak berbuat satu hal kecuali dia hal ini kemudian adalah hal yang baik ya. Kemudian dia sebelumnya sudah melakukan dulu gitu loh. Baru dia memberikan arahan kepada orang lain. Jadi dia kerjakan dulu, baru kemudian dia berikan arahan. Kalau kita mungkin ngomong dulu ya, dikerjakannya justru sebaliknya. Yang teman-teman sekalian rahmati Allah, maka adaptasi dakwah tabligh lewat media lini massa akhir-akhir ini semakin marak. Ya. Dan di era new normal, emphasizing atau penekanan dakwah terhadap dakwah virtual itu menjadi pilihan terbaik. Pertama, karena ini mencegah meluasnya penyebaran virus COVID-19. Ya. Kemudian yang kedua, dakwah secara
tabligh secara lini masa ini adalah dakwah yang sifatnya low cost ya, nggak mahal. Karena antum bayangkan ketika antum buat acara besar-besaran itu membutuhkan SDM, membutuhkan konsumsi, membutuhkan biaya-biaya yang tak terduga lainnya sehingga menjadi pembengkak. Jadi dakwah itu menjadi mahal gitu. Padahal sebetulnya dakwah itu simple, ketika mau dakwah secara tabligh itu simple. Dan orang itu hanya butuh kuota internet dan kemauan. Nah, ini yang menjadi, makanya saya bilang kenapa menjadi kesempatan buat kita, padahal itu adalah ancaman. Nah, karena kita melihat di sini ada low cost, ada sifat yang kita lihat adalah biaya yang murah dari dakwah ini. Atau dakwah dengan tulisan itu juga menjadi opsi yang harus kita tingkatkan di masa pandemi ini, di masa new normal. Akan tapi banyak sekali ya pendakwah juga mulai meninggalkan dakwah dengan tulisan dan beralih kepada dakwah secara offline ya. Itu yang saya lihat sekarang ya. Dan teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah, platform teratas untuk media dakwah adalah saat ini yang paling baik, yang paling yang paling teratas untuk media dakwah adalah YouTube ya. YouTube saat ini menjadi aplikasi favorit dai untuk menyebarkan kajian-kajiannya. Ya, kemudian yang kedua adalah Facebook, nah, kemudian Instagram, dan yang terakhir adalah Twitter. Dan ada yang lebih booming lagi sekarang, yaitu live streaming yang melalui aplikasi meeting seperti Zoom, Webex, ya, atau Microsoft Teams. Ya. Itu sekarang juga menjadi marak di masyarakat. Hal ini kita ubah menjadi sebuah kesempatan. Ya. Ketika orang-orang sudah punya platform YouTube atau platform seperti YouTube, kita jangan buat platform lainnya. Karena kalau dari segi marketing, ketika sudah ada Tokopedia, kita jangan buat Tokopedia yang lainnya, karena itu akan membuat high cost lagi. Gunakan barang yang ada untuk menjadikan diri kita lebih bermanfaat ya, untuk orang lain. Jadi ketika ada YouTube, ya saya berharap di Mu'alaf Center Basnas, kemudian di Basnas secara pusat mungkin bisa dibuat pelatihan-pelatihan seperti itu bagi para dai. Bagaimana cara upload ke YouTube, bagaimana cara upload di Instagram yang baik, waktu-waktu yang diperhatikan untuk upload di Instagram, bagaimana konten kemudian menjadi lebih menarik. Nanti saya juga akan bahas sedikit tentang bagaimana konten itu adalah sebuah raja, konten is the king gitu ya. Bagaimana kemudian Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat mempunyai konten yang masyarakat itu nggak bosan dengan hal-hal tersebut gitu. Hadirin rahmati Allah, dakwah virtual menjadi primadona saat ini. Maka adaptasi dakwah melalui yang tadinya tabligh kemudian dijadikan ke media sosial secara daring, secara virtual, ini kita gunakan gitu. Kita utilisasi dengan baik. Makanya saya apresiasi kepada Al-Ustadz Salahuddin Al-Ayyubi ya, yang telah membuat acara-acara seperti ini. Ini penting sekali ya. Kalau kita nggak ketemu, maka kita buat acara seperti ini. Ini selain ini low cost, ini juga menghemat waktu, Pak. Ustadz sekalian ya. Ini menghemat waktu sekali. Kadang ketika kita mau bolehlah ada satu acara ya, satu mungkin. Tapi kadang dai itu punya acara di banyak tempat. Mungkin satu tempat satu malam bisa di 3 acara, ya, atau 4 acara. Wallahu a'lam. Ya, ada yang satu hari mungkin perjalanan harus sampai 3 jam ke satu tempat. Ya. Akhirnya satu hari hanya mengisi satu tempat di satu tempat saja. Padahal ketika kita bisa lewat acara virtual seperti ini bisa satu jam di berbagai tempat di Pekanbaru. Seperti tadi Ustadz Dr. Ahmad ya Juraidi ya, itu ada di Pekanbaru. Kita bisa mendengar dakwah beliau secara langsung live dalam waktu yang sangat singkat. Kita bisa dengar langsung dan kita merasakan ada kedekatan, bisa ngobrol sama beliau. Maka ini kita utilisasi dengan baik ya. Dakwah virtual secara langsung menjadikan adanya penghematan besar dari sisi pengeluaran ya. Dan juga dari sisi penghematan waktu, karena al-waktu kas-saif ya. Waktu ini seperti pedang. Sekarang kita perjalanan di jalan terutama di daerah Jakarta
Saya kalau ngisi dulu itu dari rumah ke satu tempat, ya itu bisa makan waktu setengah sampai 45 menit misalnya. Belum lagi di acara, belum lagi kembalinya. Ini memakan banyak waktu ya, sayang sekali. Sementara kita punya IT yang sangat baik ya. Makanya nanti ide saya terakhir adalah dai ini harus dilengkapi dengan teknologi yang juga mumpuni gitu loh. Maka teman-teman sekalian, dunia maya menjadi opsi paling aman untuk berinteraksi dengan sama dalam masa pandemi ini. Dan adaptasi masyarakat terhadap dakwah virtual ini sangat dahsyat ya. Adaptasi masyarakat dengan bermodalkan kuota internet, mereka bisa mengikuti acara dakwah tabligh virtual yang diisi oleh berbagai macam ustadz yang mumpuni dalam bidangnya. Ya. Setiap malam antum tinggal buka YouTube, banyak sekali yang live streaming. Dari mulai Ustadz Khalid, dari mulai Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, bahkan saya sendiri pun melalui beberapa kanal kita juga buat juga ya. HDMI hampir setiap hari yang sudah saya sebutkan tadi, membuat acara kajian rutin. Karena apa? Ini menurut saya itu udah low cost, dan ini adalah acara diminati banyak orang. Ini secara dakwah virtual dan secara dakwah tabligh yang kemudian diadaptasi, kemudian menjadi seperti sekarang ini. Dan masyarakat dilihat sekarang sudah mulai menikmati sambil di jalan, mereka pasang acara ya, sambil di kumpul-kumpul bersama keluarga, tinggal nyalain handphonenya saja. Dengan satu, bermodalkan kuota saja dan juga kemauan tentunya ya. Dan mereka bisa merasakan kedekatan langsung dan bisa bertanya langsung lewat kolom komentar atau kolom chat gitu. Dan itu lebih private ya, lebih private artinya lebih privasinya lebih terjaga. Mereka nggak perlu ngomong depan publik, nggak perlu dilihat oleh orang. Kadang mungkin ada orang yang introvert, wallahu a'lam. Mungkin mereka mau menanyakan sesuatu, mereka nggak mau gitu ya. Dan ini mereka semua nih haus akan ilmu. Oleh karena itu, sebagai seorang dai ya, atau sebagai seorang dai itu harus punya strategi, harus punya kreativitas dan mengutilisasi dakwah virtual itu dengan baik. Karena sayang sekali ketika kita punya alat seperti ini. Ya sekarang harga live streaming juga nggak begitu mahal. Ya. Ring light pun harganya murah. Ya itu lebih visualisasi gambar mungkin jauh jadi lebih bagus. Ya. Banyak sekali hal-hal yang kemudian murah dan nggak begitu memberatkan bagi seorang dai itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah, akan tapi ada beberapa problematika dakwah digital. Ya, dakwah seperti ini ada beberapa problematika. Yang pertama adalah minimnya penguasaan teknologi para dai. Ya, para dai ini penguasaan teknologi itu sangat disayangkan. Dia upload YouTube saja nggak bisa kadang kan. Kemudian buat konten yang sederhana mungkin tuh kadang agak sulit mereka. Ya. Kadang mereka punya Instagram atau punya Facebook jarang diupload konten, padahal konten is the king ya. Kalau antum lihat sekarang, mohon maaf sekali, yang banyak mengisi konten itu tidak cakap terhadap agama. Ya, mereka hanya sharing hadis saja. Tapi karena konten mereka tuh bagus, konten mereka tuh indah, dan saya udah banyak lihat di Instagram ya, akun-akun yang followersnya sampai jutaan itu, mereka kontennya biasa saja, kontennya bagus banget, tapi ilmunya itu biasa saja. Ilmunya mereka itu bukan kayak Ustadz Salahuddin ya, bukan kayak Ustadz ya moderator kita ya, yang mungkin jauh kapasitas keilmuannya jauh lebih tinggi. Akan tapi penguasaan teknologinya mereka jauh lebih tinggi dibandingkan kita. Makanya problematika dakwah digital bagi seorang dai adalah minimnya penguasaan teknologi. Makanya mungkin kita boleh ngasih saran, Basnas ya, melalui mungkin MCB, melalui Ustadz Salahuddin, tolong diberikan penguasaan teknologi terhadap dai di pelosok daerah. Ya, diberikan tools live streaming, tools dalam memberikan kajiannya mereka bisa lebih terang gambarnya dan lain sebagainya. Dan yang kedua nih, para dai kurang dilengkapi dengan teknologi ya, terutama kiai-kiai yang ada di pedesaan. Mohon maaf sekali, saya bukannya ini ya, kiai-kiai yang ada di pedesaan, ustadz guru-guru itu nggak punya teknologi yang kemudian mumpuni gitu. Padahal ilmu mereka, masya Allah, Muhammad ya. Mereka hanya dari rumah ke rumah saja mengisi tahlilan, mengisi ini. Nah, oleh karena itu saya memberikan highlight di sini bahwasanya problematika dakwah digital adalah seperti ini. Ya.
Kemudian yang selanjutnya adalah penurunan pendapatan para dai, karena biasanya mereka dakwah secara tabligh. Ini jadi problematika juga gitu. Dakwah digital tidak serta-merta kemudian mereka menjadi lebih sejahtera, maka dipikirkan juga bagaimana kesejahteraan mereka. Makanya dai harus mandiri. Ya. Itu yang kita gadang-gadang juga di himpunan dai muda, karena kita adalah dan menurut WHO, ya saya nggak tahu nih hoax atau nggak, muda itu sampai umur 65 tahun. Mohon maaf nih para asatiz yang umurnya sudah tua tapi menganggap dirinya sudah tua, padahal menurut WHO masih muda itu. Nah jadi nggak ada masalah tuh ya. Mereka masih muda gitu. Nah kemudian untuk dakwah tabligh, kadang-kadang mereka koneksi internetnya itu nggak stabil ya, maka pendengar tuh mendengar dengan kurang nyaman dalam mendengarkan ceramah atau kajian. Kemudian yang selanjutnya, konten dakwah tuh kurang kreatif, konten dakwah itu nggak kreatif, ya. Karena cuman lagi di acara, mungkin di foto, terus kemudian ditulis sedang di acara ini, itu menurut anak pribadi sangat disayangkan sekali. Tapi ketika mereka memberikan pengenalan terhadap editing gambar dan lain sebagainya, itu mungkin jauh lebih menarik. Dan juga berkembangnya pemikiran-pemikiran ekstrim di media. Sekarang ada usaha-usaha dadakan gitu ya. Tinggal ngomong di depan laptop atau di depan handphone pakai kopiah, kemudian orang-orang takutnya mengikuti apa yang diomongin sama mereka gitu loh. Padahal belum tentu dia adalah seorang ustadz gitu loh, atau seorang mubaligh atau seorang dai yang kemudian mumpuni keilmuannya. Maka tantangan dakwah digital adalah penguasaan teknologi, ya, penguatan karakteristik dakwah, ya, perluasan sasaran dan jangkauan dalam dakwah, manajerial dakwah yang efisien, pemahaman pola perkembangan arus media itu harus dikuasai oleh dai-dai sekarang. Maka saya tutup siang hari ini dengan beberapa poin. Saya rangkum menjadi 3 poin penting pagi ini atau siang ini. Yang pertama adalah utilisasi platform media sosial dengan baik. Ini adalah strategi new normal, strategi dakwah di new normal. Utilisasi platform media sosial dengan baik, dari mulai YouTube, kemudian yang kedua Facebook, Instagram, Twitter, diutilisasi dengan baik. Yang kedua adalah content is the king. Konten itu adalah raja. Konten dakwah adalah hal yang sangat penting. Ya, konten yang bisa menjawab kegusaran umat. Ustaz Abu Somad tentang tauhid, Ustaz Adi Hidayat tentang tafsir, Ustaz Mama Dede misalnya tentang kajian fikih dan lain sebagainya. Content is the king. Ketika kita melakukan hal yang bagus, kemudian pengemasannya kurang, itu juga nggak sesuai dengan keinginan millennials ya. Sekarang 65% hampir warga kita adalah anak-anak muda ya. Maka dibuat compatible ya. Mereka suka yang banyak warnanya dalam platformnya, dalam kontennya. Mereka suka straightforward. Ketika menjawab satu pertanyaan, jawab aja langsung, jangan muter-muter misalnya. Nah, kemudian dikemas dalam satu edit gambar dan kemudian di-upload dalam satu media. Kemudian manajemen dakwah. Yang ketiga adalah bagaimana memanage dakwah tak hanya sekedar tabligh saja. Ya, manajemen dakwah lewat medsos dan media mainstream. Ya, manajemen dakwah ketika kita memanage ya, setiap harinya kita misalnya upload, setiap harinya kita misalnya live streaming, setiap harinya kita punya insight buat masyarakat, maka manajemen seperti ini menjadikan dakwah tadi nggak boring, nggak membosankan, dan manusia-manusia yang tadinya nggak suka dengan dakwah tadi bisa lebih tertarik dengan dakwah, bisa lebih tertarik dengan konten tadi. Maka melalui acara ini saya berharap sekali kepada kita semua untuk ud'u rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ya, dengan hikmah dan juga pelajaran baik dari sisi IT ya, dari sisi IT ya. Ya, kalau tambahan tadi metode dakwah tadi, dakwah bil komputer atau dakwah bil internet ya, tambahannya ya, dakwah bil internet ya. Dakwah dengan internet yang mengutilisasi ya internet dengan baik ya. Jangan justru internet dijadikan ya bumerang bagi diri kita sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk saya sendiri dan juga antum semua. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.